Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 74. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, tatapan penuh kewaspadaan terus mereka layangkan saat Muzhen dan juga yang lainnya mulai maju. Meskipun Akademi Beichang selama beberapa tahun ini mengalami kemunduran, namun mereka yakin masih ada singa-singa yang tersembunyi di dalam akademi ini. Karena hal itulah, mereka tidak bisa dengan ceroboh melawan orang-orang dari Akademi Beichang. Mereka lebih takut dengan Luoli jika dibandingkan dengan Muzhen, dan yakin jika Luoli pasti sudah melewati bencana tubuh manusia. Melihat adanya ancaman dari Muzhen, orang-orang itu pun merasa tidak takut karena mereka masih memiliki beberapa kelompok yang pasti akan datang memberikan pertolongan. Bahkan 4 kelompok yang lainnya pun begitu memandang rendah kelompok dari Muzhen. Mereka yakin meskipun mereka semuanya telah dianggap memiliki kekuatan yang cukup besar, tapi tidak akan bisa melawan kelompok ini sendirian hanya dengan satu kelompok saja. Mendengarkan celotehan seperti itu, Su Huang dan juga Zhao Qingshan mulai terbawa emosi dan ingin melakukan penyerangan. Namun Muzhen menghalangi niat dari keduanya dan mencoba memancing emosi mereka kembali. Ketika mereka mulai maju, energi Muzhen pun tampak muncul dan tanpa ada celah sedikit pun, bahkan dalam sekejap Muzhen sudah berhasil menghilang dari hadapan orang-orang ini. Mereka semuanya tidak menyangka jika Muzhen yang masih berada di tahap akhir penyelesaian surgawi mampu menghilang dengan begitu cepatnya. Muzhen kemudian melayangkan tinjuan dan menyebabkan 4 orang anggota dari salah satu kelompok dikirimkan terbang sambil memuntahkan cairan merah. Melihat hal seperti ini, 2 kapten pun marah dan langsung mengirimkan kepalan tinju ke arah Muzhen. Energi dengan cahaya berwarna emas mulai keluar dari dalam tubuh sang kapten, dan kemudian Muzhen tahu jika mereka pasti memiliki bakat lebih daripada yang lainnya. Tidak lama kemudian Muzhen kembali melihat 2 tinjuan menuju ke arahnya dengan cepat dan dia hanya bisa tersenyum. Lalu Muzhen juga memberikan 2 tinjuan balik kepada 2 kapten tersebut. Tinjuan Muzhen kali ini seperti serangan petir yang melolong di langit. Akhirnya diar, suara ledakan pun bergema dengan keras, menyebabkan orang-orang yang berada di sana langsung dikirimkan terbang menjauh, yang membuat mereka lebih terkejut karena wajah dari kedua kapten sudah berubah menjadi merah, dan kemudian keduanya juga memuntahkan cairan merah secara bersamaan. Tidak lama, tubuh dari keduanya juga telah dilemparkan jauh sampai menghantam tanah dan menimbulkan lubang besar yang cukup dalam. Adegan ini telah membuat tatapan mata dari kelompok yang lainnya memandang Muzhen dengan tidak percaya karena bisa mengalahkan 2 kapten yang kemampuannya berada di atas dari Muzhen. Semua orang yang ada di tempat itu tidak ada yang berani mengambil tindakan lagi untuk melawan kelompok Muzhen. Sementara Muzhen sendiri segera meminta plakat dari orang-orang ini. Mau tidak mau mereka harus menyerahkannya pada Muzhen karena tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan perlawanan. Muzhen pun mulai mentransfer poin dan membuat plakat milik Muzhen yang tadinya hanya memiliki 10 poin saja kini berubah menjadi 65 poin. Melihat hal seperti itu, Muzhen meminta pada 4 kelompok yang lainnya untuk juga menyerahkan plakat mereka dengan sukarela. Hal itu dilakukan karena ketakutan, dan kemudian plakat milik Muzhen pun kembali melonjak, poinnya menjadi 440. Muzhen pun cukup puas dengan pencapaian pertama ini, bahkan Su Huang tertawa dengan begitu keras. Tidak lama kemudian Mu Pengyang mulai menyadari jika plakat itu mulai bersinar menunjukkan 16 orang dengan peringkat teratas. Di peringkat pertama ada Wen Qingxuan dengan 2.530 poin. Peringkat kedua ada Ji Xuan dengan 2.000 poin. Bahkan mereka yang berada di peringkat ke-16 ada seorang bernama Yan Xiu dan memiliki 820 poin. Muzhen merasa jika teman-temannya begitu cepat sehingga dia tertinggal jauh di belakang. Melihat informasi seperti itu membuat mereka semuanya kaget bagaimana bisa peringkat pertama mengumpulkan begitu banyak poin hanya dalam waktu yang cukup singkat.
Luoli pun menjelaskan jika hal ini karena mereka melakukan pembersihan sejak awal pertama kali tiba di dalam tempat ini. Su Huang yang melihat hal itu pun cukup terkejut karena setiap kelompok yang ditransmisi ke dalam tempat ini atau diteleportasi pasti adalah kelompok-kelompok yang sangat kuat. Namun Akademi Spiritual Segudang Phoenix yang dipimpin oleh Wen Qingxuan mampu menyapu bersih beberapa kelompok ketika baru saja tiba. Mu Chen saat ini merasa penasaran dengan sosok yang bernama Wen Qingxuan yang berada di peringkat pertama ketika dia di jalan spiritual saat itu. Bahkan Jisuan tidak bisa mengalahkan gadis cantik ini. Su Huang yang melihat plakat itu merasa cukup syok karena keempat kelompok Akademi Spiritual Suci mampu memasuki peringkat 16 besar. Menurut aturan yang ada, ketika 16 kelompok ini bisa menyalakan plakat secara bersamaan, maka babak penyisian akan dianggap berakhir. Meskipun posisi mereka akan dengan mudah terdeteksi, tapi itu tetap hal yang menguntungkan. Luoli berkata jika mereka tidak bisa membiarkan hal ini terjadi karena apabila 4 kelompok ini berhasil masuk 8 besar, maka akan menjadi kabar buruk bagi akademi yang lainnya. Su Huang pun segera berkata jika mereka harus segera mengambil alih salah satu peringkat 16 besar itu. Mu Chen berpikir jika mereka menyerang kelompok kecil hanya akan membutuhkan waktu yang lama. Maka Mu Chen menyarankan untuk merebut poin dari salah satu kelompok yang berada di peringkat 16 besar tersebut. Mereka yang awalnya ragu mulai berani bertindak jika Mu Chen tetap maju dalam rencananya ini. Mu Chen pun segera mengedarkan pandangannya pada plakat yang berada di telapak tangannya dan matanya tertuju pada nama Jisuan. Namun, melihat kekuatan kelompoknya saat ini bukan waktunya memberikan pelajaran pada Jisuan itu. Apalagi mereka semuanya membawa nama baik dari Akademi Beichang. Mu Chen kemudian memutuskan untuk merebut posisi ke-9 yang dipegang oleh Ji Qingtian dari Akademi Spiritual Terpencil. Karena tidak ada protes dari yang lainnya, Mu Chen memutuskan untuk segera mengajak kelompoknya ini menuju ke tempat dari target mereka saat ini. Akhirnya, kelompok dari Mu Chen pun menginjakkan ke bidang pertumbuhan turnamen Akademi Spiritual besar. Dalam perjalanan ke sana, Mu Chen mulai tahu jika permukaan di dalam tempat itu masih sangat luas. Meskipun beberapa sudah hancur. Selama di perjalanan ini, ada beberapa kelompok yang mencoba melawan kelompok dari Mu Chen, namun masih belum berhasil juga dan malah membuat kelompok dari Mu Chen merebut poin mereka. Sampai saat ini kelompok dari Mu Chen sendiri sudah mampu mengumpulkan 800 poin, tapi jumlah itu masih sangat jauh dari 16 besar yang secara signifikan poin yang mereka miliki juga terus bertambah. Pergeseran peringkat terus terjadi selama kurun waktu 1 hari ini. Kelompok yang Mu Chen targetkan bahkan masih mampu berada di peringkat ke-11. Hal ini membuat Mu Chen mencoba menerka-nerka kekuatan apa yang dimiliki kelompok itu sehingga mereka masih tetap bisa bertahan di 16 besar. Sementara yang lainnya sudah dibuang. Tak lama Su Huang berkata jika dirinya sudah menemukan keberadaan dari kelompok Akademi Spiritual Terpencil ini. Senyum tipis mulai muncul di wajah dari Mu Chen. Dengan kecepatan penuh, mereka langsung berangkat menuju target saat ini. Ketika sudah dekat, mereka semuanya mencoba untuk mengurangi kecepatan. Mu Chen dan juga Luoli mulai merasakan jika banyak mata yang melincar kelompok ini. Hal itu membuat kelompok dari Mu Chen harus meningkatkan kewaspadaan. Tak lama kemudian suara ledakan energi spiritual pun mulai terdengar dengan jelas dari kedalaman gunung yang besar. Mu Chen bisa melihat jika kelompok yang Mu Chen incar sudah dikepung oleh 4 akademi yang lainnya. Mu Chen tidak yakin jika Akademi Spiritual Terpencil ini akan bisa menang melawan 4 kelompok akademi karena lawannya bukanlah orang biasa dan mereka semuanya adalah lawan yang kuat. Saat ini mereka tahu kenapa ratusan orang di langit itu tidak ada yang berani mengambil tindakan dari tempat persembunyian. Hal itu karena adanya Akademi Spiritual Langit Azure. Melihat tatapan Mu Chen yang mengarah pada satu orang, Su Huang mencoba untuk memberanikan diri bertanya. Tak disangka mereka bertemu kawan lama bernama Qiu Beihai. Orang ini dulunya merupakan asisten dari Jisuan ketika masih berada di jalan spiritual. Pada saat itu Mu Chen pernah mengambil tindakan dengan memotong jari Qiu Beihai. Namun siapa sangka jika dia mampu sampai di tahap akhir dari jalan spiritual, bahkan dia bisa menerima gelar
sebagai Raja Laut. Pertemuan kali ini Mu Chen anggap takdir untuk membalaskan dendam kepada Qiu Beihai tersebut. Setelah Su Huang pergi mencari informasi, dapat disimpulkan jika Akademi Spiritual terpencil mempunyai informasi mengenai peninggalan kuno sehingga mengundang banyak kelompok lain untuk datang mengepung mereka. Mu Chen pun memutuskan untuk mengajak pasukannya segera mendekat ke area pertempuran. Sesampainya di bawah, mereka yang menyadari kedatangan Akademi Beichang langsung melayangkan umpatan yang begitu menyakitkan hati. Bahkan ketua kelompok dari Akademi Spiritual Langit Azure memerintahkan anggotanya untuk melenyapkan para anggota dari Akademi Beichang jika sampai mereka berani maju. Di sisi lain, Mu Chen dan juga kelompoknya segera mendekati Akademi Spiritual Langit Azure. Sesampainya di sana, Mu Chen langsung menyapa Qiu Beihai dan kemudian orang ini yang melihat Mu Chen langsung meremehkannya dengan tatapan mata yang memiliki pandangan rendah. Namun masih menjadi suatu kebanggaan dari Mu Chen yang telah dikeluarkan dari jalan spiritual, mampu memasuki 5 akademi besar. Hal ini membuat Mu Chen segera memperingatkan Qiu Beihai untuk menjaga mulutnya jika tidak mau kehilangan jarinya lagi. Ketakutannya terhadap Mu Chen sebenarnya masih ada di dalam hati dari Qiu Beihai ini. Namun melihat kelompok Mu Chen yang hanya memiliki satu orang yang sudah mencapai atau melewati kesengsaraan tubuh manusia, membuatnya memiliki banyak nyali untuk menghadapi kelompok Mu Chen. Lagi pula dirinya masih memiliki 3 kelompok lainnya yang akan membantu jika mereka mengalami sebuah masalah. Bahkan saat ini ketua Akademi Spiritual dari Kuali Besar sudah maju untuk menawarkan bantuan karena melihat gadis cantik seperti Luoli ada di sana. Melihat tatapan nakal itu, Mu Chen dan juga Luoli pun segera membagi tugas untuk menghabisi 2 kelompok itu. Saat ini juga Qiu Beihai yang melihat Mu Chen mengarahkan pandangan matanya pada dirinya langsung meminta untuk segera mundur. Namun Mu Chen terus maju dan membuat wajah Qiu Beihai langsung pucat pasi. Di sisi lain, ketua kelompok dari Akademi Spiritual Kuali Besar meremehkan Luoli yang ingin menghadapi dia dan juga kelompoknya sendirian. Meskipun Luoli sudah melewati kesengsaraan tubuh manusia, namun dia hanya seorang wanita yang cocok untuk diajak bersenang-senang. Saat ini, semua orang yang melihat hal itu pun merasa Akademi Beichang cukup gila karena mau berurusan dengan 2 kelompok yang lebih hebat darinya. Namun di sisi lain, Akademi Spiritual terpencil bisa bernapas lega karena pertarungan ini membuat 2 kelompok yang masih menyerangnya memperlambat penyerangan karena 2 kelompok lainnya sudah pergi untuk bertarung dengan kelompok Mu Chen. Mu Chen pun segera mengarahkan pandangan pada Qiu Beihai yang sudah pucat. Senyuman tipis mulai terukir di wajah Mu Chen. Tak lama, serangan segera Qiu Beihai layangkan pada Mu Chen. Sedangkan di sisi lain, ketua kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar terus meremehkan Luoli. Hal itu membuat Luoli segera mengambil tindakan dengan melayangkan tebasan pedang aura ke arah ketua kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar itu. Hal ini mampu membuat setetes cairan merah muncul dari ujung alisnya. Ketua kelompok Akademi Spiritual Kuali Besar pun segera meminta pada anak buahnya untuk berpencar dan menyerang sosok Luoli dari berbagai arah. Di sisi lain, pedang aura merah yang merupakan senjata spiritual kelas tinggi milik Qiu Beihai telah dilayangkan ke arah Mu Chen. Dan melihat serangan seperti ini, Mu Chen memutuskan untuk memakai tombak hitam yang telah dia rampas setelah mengalahkan Mo Xingtian. Tak lama kemudian Mu Chen mengarahkan tombak hitam itu menuju arah energi pedang dari Qiu Beihai. Lolongan energi dari dalam tombak begitu dahsyat. Bahkan setiap orang yang menyaksikan hal seperti ini akan tahu jika energi tombak dari seorang Mu Chen bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Menyaksikan hal seperti itu, Qiu Beihai kembali mengeluarkan energi dari pedangnya. Aura merah yang cukup menyala sekali lagi menahan serangan dari energi tombak milik Mu Chen. Ketika 2 energi saling bertabrakan, hal itu memunculkan angin kencang. Qiu Beihai bahkan bisa merasakan ancaman dari serangan Mu Chen ini. Dia pun memutuskan untuk menyuruh Shen Jun menyerang Mu Chen dari arah belakang. Namun Mu Chen yang memiliki indera cukup tajam pun, dia langsung mengaktifkan tubuh fisik Dewa Petir. Hal ini membuat wajah Shen Jun langsung berubah. Dia merasakan jika tubuh fisik Dewa Petir sangatlah kejam
Bahkan Senjun yang juga sudah melewati kesengsaraan tubuh manusia tidak mampu mengimbangi kekuatan dari tubuh Dewa Petir milik Muchen ini. Masih di dalam keheranan dari seorang Senjun, hal itu dimanfaatkan Muchen untuk mengambil tindakan dan memberikan serangan sekali lagi. Rasa sakit mulai menjalar di lengan tangan dari Senjun, dan kemudian lengannya saat ini sudah mulai menampakkan bercak keunguan seperti ingin hancur. Melihat hal seperti itu membuat mata semua orang tidak bisa terlepas. Mereka tidak menyangka jika kekuatan Muchen akan sehebat ini. Akhirnya, Senjun pun berhasil dikalahkan oleh seorang Muchen. Qiu Beihai yang menyaksikan hal seperti itu tidak terima dan dia langsung melayangkan sebuah serangan seni pedang yang sangat banyak bernama Seni Pedang Pengubur Langit untuk melawan kekuatan tombak dari Muchen. Muchen juga mengeluarkan naga di bawah kakinya sehingga dia bisa bergerak secepat mungkin. Qiu Beihai kemudian berteriak pada Senjun untuk berhati-hati, tapi belum sempat menghindar. Sebuah energi yang berwarna hitam putih sudah siap untuk menyerang. Energi ini langsung membentuk 4 binatang ilahi yang tidak lain adalah kura-kura hitam, naga biru, burung vermilion, dan juga harimau putih. Senjun pun tidak bisa berkata apapun lagi dan hanya bisa terdiam. Dia memutuskan untuk mengeluarkan seluruh energi yang berada di dalam tubuhnya demi bisa bertahan. Kemudian, sebuah cahaya surgawi dikeluarkan dari dalam tubuh Senjun untuk menahan serangan dari 4 binatang ilahi milik Muchen tersebut. Ketika kedua serangan itu pun saling bertemu, Senjun dibuat terkejut karena energi miliknya terus ditekan sampai titik terendah. Melihat hal ini, Muchen segera menambahkan tekanan dan membuat tubuh Senjun benar-benar tidak bisa berpindah hingga akhirnya seteguk cairan merah pun dimuntahkan dari dalam mulut Senjun. Energi Senjun rasa-rasanya telah tersegel. Sesaat kemudian Muchen berbalik untuk memberikan Qiu Beihai sebuah pelajaran karena sudah berani merundung Luoli ketika berada di jalan spiritual pada masa itu. Di sisi lain, Luoli masih terus melawan para pasukan dari Akademi Spiritual Kuali Besar. Mereka sudah tidak bisa meremehkan Luoli lagi karena kekuatan yang dimiliki oleh pedang Luoli sungguh mengejutkan. Tabrakan antar energi masih terus terjadi. Tidak lama kemudian Luoli langsung melayangkan sabetan pedangnya kembali. Hal ini membuat 4 anggota dari Akademi Spiritual Kuali Besar mengalami luka yang berat dan hanya tersisa sang ketua saja yang masih berdiri meskipun baju yang dia gunakan sudah compang-camping. Luoli memutuskan untuk segera maju dan mengarahkan pedang miliknya tepat di hadapan ketua itu. Namun sang ketua terus melangkah mundur dan saat ini banyak orang masih tidak menyangka akan ada wanita yang sangat berbakat dan juga menakutkan. Bahkan posisi pertama saat ini masih dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Wen King Xuan. Di sisi lain, Su Huang, Zhao Qingshan, dan juga Mu Fengyang, mereka bertiga sudah memperoleh keunggulan ketika menghadapi musuh-musuhnya. Melihat rekan-rekannya telah kalah, Qiu Beihai ingin mengumpat, namun Muchen langsung melayangkan serangan padanya. Dia tidak akan pernah membiarkan Qiu Beihai ini berbicara omong kosong sembarangan. Energi dari pedang merah muncul begitu saja untuk menghalangi serangan dari seorang Muchen. Qiu Beihai berpikir setelah Muchen dikeluarkan dari jalan spiritual karena skema Jishuan, dia dan Muchen akan memiliki selisih yang jauh jika bertemu kembali. Namun siapa sangka, meskipun tahapan yang dimiliki oleh Qiu Beihai lebih tinggi jika dibandingkan dengan Muchen, tapi energi dan juga cara yang digunakan lebih unggul Muchen. Memikirkan Muchen sudah mampu membuat 2 orang yang sudah melewati bencana tubuh manusia dalam keadaan yang menyedihkan. Hal itu membuat Qiu Beihai segera memikirkan cara yang licik. Saat ini dari Qiu Beihai mulai muncul cairan merah yang sangat cerah dengan bau yang cukup menyengat. Muchen yang melihat hal itu, dia mengetahui apabila Qiu Beihai akan mengeluarkan serangan paling mematikan miliknya demi bisa membuat Muchen kalah dalam pertarungan ini. Namun Muchen tidak takut dan dia hanya berdiri sambil menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh bocah tersebut. Di dalam benak dari Zhouyan, dia berpikir akan membuat Qiu Beihai menderita kekalahan dengan cara yang sadis. Qiu Beihai
sudah menuangkan seluruh energi untuk membentuk sebuah segel tangan bernama Seni Iblis Pedang Darah. Melihat serangan ini, Mu Chen segera mengeluarkan 4 simbol petir yang berada di dalam tubuhnya. Dan kemudian Mu Chen mulai membentuk tangan Dewa Petir. Dia pun melolong ke arah serangan yang diluncurkan oleh seorang Qiu Beihai. Dan pada akhirnya, dar! Serangan seorang Qiu Beihai pun bisa dihancurkan dengan mudah oleh Mu Chen. Tatapan mata Qiu Beihai terasa berbeda ketika dia menyaksikan serangan terkuatnya benar-benar hancur lebur oleh tangan Dewa Petir milik seorang Mu Chen. Merasa bahwa kekuatan yang berada di dalam tubuhnya sudah terkuras habis, membuat Qiu Beihai memutuskan untuk segera kabur karena dia tidak akan pernah memiliki peluang untuk bisa menang melawan Mu Chen. Sementara kelompok dari Qiu Beihai ketika menyaksikan kapten mereka melarikan diri, muncul perasaan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sementara Mu Chen yang melihat Qiu Beihai telah kabur, dia pun menjentikkan jarinya. Tak lama terdengar jeritan dari seorang Qiu Beihai dan dia sudah menderita luka parah setelah serangan yang diluncurkan dari jentikan jari Mu Chen itu. Di sisi lain, Luo Li telah melakukan penyerangan tanpa ampun. Hal itu membuat ketua dari Akademi Kuali Besar meminta Luo Li untuk mengampuni dirinya. Sang ketua ini di dalam hati sungguh memaki Qiu Beihai dan anggotanya karena sudah memprovokasinya untuk melawan orang yang luar biasa. Melihat hal ini, Luo Li pun segera meminta Mu Chen untuk menyerahkan plakatnya agar ketua dari Akademi Spiritual Kuali Besar mentransfer poin yang dia miliki. Mu Chen pun mulai berpikir untuk tidak masuk dalam 16 besar karena resiko mereka menjadi incaran yang lainnya akan semakin kuat. Luo Li pun menyetujui hal ini karena dia juga tahu bahwa kelompok dari Akademi Beichang yang dipimpin Mu Chen ini memiliki anggota yang cukup lemah. Setelah melayangkan pandangannya, Mu Chen segera mendekati kedua kelompok yang berkolaborasi dengan Qiu Beihai tersebut. Namun mereka langsung pura-pura tidak berkolaborasi. Mu Chen pun segera meminta mereka untuk memberikan jalan, atau Mu Chen akan mengambil tindakan setelah berada tepat di hadapan ketua yang bernama Lin Zhou dari Akademi Spiritual terpencil itu. Mu Chen pun menyarankan mereka untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun ketua Lin Zhou ini mulai berpikir tentang kondisi mereka saat ini. Mu Chen juga berkata, jika di atas gunung ini begitu banyak orang yang sudah bersiap untuk merebut poin kalian. Kekecewaan begitu terasa pada anggota dari ketua Lin Zhou tersebut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Lin Zhou akan benar-benar memilih bergabung dengan Mu Chen atau malah bertarung melawannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browse.